Guru tampan dan kalem ini identitasnya tidaklah biasa. Dia adalah seorang tiran alias mafia yang sangat disegani. Setelah membalas kematian si ayah, ia memutuskan untuk hidup normal seperti keinginan almarhumah ibunya yang berharap putranya itu jadi seorang guru. Sayangnya, kemarin musuh lamanya berulah di sekolah dan membuat dirinya dan para murid pelengernya hampir tewas terkena bom rakitan. Namun justru karena kejadian itu, ia kini disegani dan mulai diakui, meski hanya murid laki-laki saja. Sedangkan murid wanitanya masih pada plenger. Sampai di waktu pulang sekolah, siswi paling plenger malah diganggu pemuda urakan sekitar. Beruntungnya si guru mampu dengan mudah menolongnya dengan kemampuan tirannya yang tak luntur barang secuil pun. Dengan metode belajar yang unik, mereka semua jadi mulai senang belajar. Guru itu mengajari geometri matematika bahkan lewat permainan biliar, mengajari kimia dengan permainan mahjong yang telah ia modifikasi. Minat belajar muridnya semakin meningkat setelah guru itu mengajar. Perubahan salah seorang murid pun dirasa oleh orang tuanya. Si anak yang dulu sangat pemalas, kini langsung belajar sepulang sekolah. Si ayah tak hentinya bersyukur perubahan anaknya itu. Siswi yang tadi pun juga dibantu si guru untuk membuktikan pada si ayah bahwa bakat minatnya bisa ia pilih sendiri tanpa mengesampingkan harapan si ayah untuk jadi pianis handal. Si ayah akhirnya sadar telah memaksakan keinginannya selama ini, dan tak mempercayai kemampuan putrinya sendiri. Di malam itu akhirnya mereka saling berbincang dari hati ke hati. Di lain sisi, seorang murid yang dulunya paling plenger di kelas berhasil mendapat peringkat ke-10 sekolah di pelajaran matematika. Merasa ayahnya akan bangga, ia pulang dan menunjukkan hasil ujiannya. Namun si ayah malah marah dan menuduhnya berbuat curang dan berbohong. Si ayah tahu anaknya sangat laurakan dan tak ada keinginan belajar. Padahal sebenarnya, semua tingkah nakalnya itu ia lakukan hanya untuk mendapat perhatian dari si ayah. Terpukul dengan respon si ayah, ia pun jadi tak fokus saat pelajaran. Tahu ada yang tak beres, si guru langsung menanyainya dan bergegas ke rumah si murid untuk menuntut hak si anak pada ayahnya. Tapi ayahnya tetap tak percaya dan menuduh anaknya telah menyogok si guru. Si guru pun meminta si ayah untuk ikut melihat secara langsung kemampuan anaknya sekarang saat ujian matematika. Sepanjang ujian, si ayah terus menuduhnya hanya asal jawab. Namun hasil